Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pembelajaran biologi. Kali ini kita akan bahas submateri lanjutan dari materi sebelumnya. Kalau kemarin kita udah bahas sistem reproduksi wanita, sistem reproduksi laki-laki. Hari ini kita akan bahas gangguan sistem reproduksi manusia. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, teman-teman, ini ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Ada 3 tujuan, yaitu yang pertama, teman-teman harus bisa mengidentifikasi gangguan sistem reproduksi. Yang kedua, harus bisa menjelaskan macam-macam gangguan sistem reproduksi. Yang ketiga, mengetahui penyebab atau gejala gangguan sistem reproduksi. Ini yang teman-teman harus paham pada materi ini. Kita lanjut ya. Gangguan sistem reproduksi, teman-teman pernah dengar AIDS atau HIV? Nah, nama penyakitnya itu yang benar adalah AIDS. Kalau HIV itu nama virusnya. AIDS itu disebabkan oleh virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Nah, AIDS ini penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Jadi seseorang penderita AIDS itu sistem kekebalan tubuhnya atau imunitasnya atau antibodinya itu lemah, teman-teman, nggak bisa melawan penyakit. Di sini ada beberapa gejalanya. Yang pertama, nyeri daerah perut, nyeri saat menelan, batuk kering, kelelahan, berkeringat di malam hari, diare berair, mual, muntah, kesulitan menelan, luka dan pembengkakan pada selangkangan, lidah putih, pembengkakan kelenjar getah bening, dan penurunan berat badan yang sangat parah. Ada juga ciri lainnya itu radang paru-paru dan ruam kulit. Ruam itu kemerah-merahan ya teman-teman pada kulit. Contohnya di sini teman-teman bisa lihat gambar di sebelah kiri. Di sini ada contoh ruam kulit pada seseorang penderita HIV. Kita lanjut ya. Oh iya, HIV ini diperingati setiap tanggal 4 Desember. Lanjut. Nah, introduction-nya, kelainan organ reproduksi manusia ini dapat disebabkan oleh banyak hal, bisa bakteri, jamur maupun virus, dan penyebarannya juga bisa ditularkan dari orang tua ke anaknya, transfusi darah, gaya hidup, dan seks bebas gitu ya. Lanjut, yang kedua itu penyakitnya itu ada sifilis atau raja singa. Biasanya orang awam menyebutnya raja singa. Nah, penyakit ini muncul antara hari ke-10 hingga hari ke-90 jika teman-teman terpapar atau terkena bakteri. Nama bakteri yang menyebabkan sifilis atau raja singa itu Treponema pallidum. Gimana gejalanya? Pertama, munculnya luka yang tidak terasa sakit di area kelamin, mulut, dan dubur. Jadi dia bisa terjadi lukanya tidak hanya di kelamin, tapi bisa di mulut juga atau di dubur. Teman-teman bisa lihat gambar di sebelah kiri. Ini contoh luka pada mulut dan tangan ya. Serem banget ya, tapi ini penderitanya tidak merasakan sakit, tapi sebenarnya kalau kita ngeliat parah ya, sampai bernanah gitu. Lanjut, yang ketiga, pembengkakan kelenjar getah bening. Karena ada infeksi, pasti kelenjar getah beningnya itu akan membengkak. Salah satu upaya atau salah satu cara tubuh untuk melindungi dari bakteri atau virus. Yang keempat, ada penurunan berat badan. Yang kelima, benjolan kecil dan ruam. Lanjut ya, yang ketiga itu ada herpes genital, disebabkan oleh virus herpes simplex. Gejalanya itu nyeri dan luka pada alat kelamin, membentuk bisul dan koreng. Bisul di tangan, di kaki aja sakit ya, gimana di kelamin. Yang ketiga itu ada gejalanya ini bisa kambuh bertahun-tahun, bisa menular melalui hubungan intim, tapi nggak bisa menular jika teman-teman menggunakan benda bersama dengan penderita. Misalnya teman-teman ada yang penderita herpes genital, terus teman-teman minjem anduknya atau teman-teman makan bareng gitu, itu nggak bisa nular. Tapi yang bisa nular itu melalui hubungan intim. Teman-teman bisa lihat di sebelah kiri
Di sini ada fotonya contoh dari herpes simplex. Bentuknya lebih mirip ke cacar air atau cacar api ya. Seperti di dalam itu ada cairan dan ini rasa sangat gatal, panas dan sebagainya. Ini bisa terus melebar ya teman-teman, bahkan bisa seluruh tubuh. Gitu. Lanjut ya. Yang selanjutnya itu ada gonore. Nah, gejalanya ini disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Ingat, kalau gonore di nama bakterinya ada nama penyakitnya. Atau beberapa juga menyebutkan karena bakteri gonococcus. Kenapa gonococcus? Coccus itu artinya batang. Berarti bakteri ini kalau dilihat di mikroskop bentuknya batang atau panjang gitu. Seperti persegi, panjang. Yang kedua, nyeri buang air kecil, tandanya nih. Jadi saat membuang air kecil kan biasanya kita lega ya, tapi seorang yang kena gonore itu rasanya seperti kesiksa, seperti kesayat-sayat saluran air kencingnya. Yang ketiga, kencingnya ini keluar nanah, serem banget ya. Ada nanah di saluran kencing. Biasanya kita kencing keluarnya urin, ini nanah. Yang keempat, dapat menyebabkan infertilitas. Infertilitas itu artinya kemandulan, berarti tidak mempunyai keturunan. Bisa menyebabkan kemandulan jika penderita tidak melakukan perawatan atau pengobatan sebagaimana mestinya. Seperti itu. Kita lanjut ya. Keputihan. Nah, ini keputihan ini khusus buat teman-teman yang perempuan. Jadi yang laki-laki tidak mengalami keputihan. Keputihan apa sih? Nih, keputihan itu cara alami untuk menjaga kebersihan dan kelembaban organ kewanitaan. Cirinya yang normal nih ya, jumlahnya sedikit, warnanya cair, warnanya bening, warnanya bening, bentuknya cair, dan nggak mengeluarkan bau. Jadi biasa aja gitu, kayak keluar cairan doang. Yang kelima, tidak menyebabkan gatal. Nah, biasanya karena perubahan hormonal selama siklus haid, stres, kehamilan, alat kontrasepsi, dan aktivitas seksual. Biasa teman-teman yang perempuan jika mau haid ya tiba-tiba keputihan. Kalau masih jumlah dikit, tidak berbau, bening, dan gak menyebabkan gatal, itu masih dalam kategori normal. Nah, tapi ada keputihan yang gak normal nih. Cirinya itu bau, gatal, dan jumlahnya cukup banyak. Nah, penyebabnya bisa karena proses infeksi, alergi, benda asing, atau tumor di saluran reproduksi. Jadi keputihan ini merupakan sel darah putih teman-teman yang keluar, yang berperang sama infeksi atau menjaga agar sistem reproduksi wanitanya terjaga dengan baik dari virus dan lain-lain. Penyebab keputihan ada 3. Ada jamur candida, candidiasis, bakteri vaginosis bakterial. Yang ketiga ada protozoa, yaitu trichomoniasis. Seperti itu. Kita lanjut ya teman-teman. Yang selanjutnya itu ada endometriosis. Endometrium itu berarti dinding rahim. Nah, endometriosis ini adalah gangguan yang menyebabkan jaringan endometrium atau dinding rahim terdapat di luar uterus. Harusnya kan adanya di rahim ya. Ya namanya juga dinding rahim gitu. Tapi ini beradanya di luar uterus. Dia bisa di tuba Fallopi, bisa di ovarium dan sebagainya. Jaringan endometrium dapat tumbuh di sekitar ovarium, oviduk nama lain dari tuba Fallopi, atau jauh di luar uterus. Gejalanya antara lain nyeri perut, pinggang terasa sakit, dan nyeri pada masa menstruasi. Ini teman-teman yang mengalami nyeri pada saat menstruasi yang secara berlebihan itu bisa diperiksakan. Takutnya terjadi endometriosis. Soalnya teman saja ada yang setiap dia haid dia pasti pingsan dan dibawa ke RS. Itu bisa dicek ya teman-teman. Lanjut. Yang selanjutnya itu ada kanker serviks. Kanker berarti penumbuhan sel abnormal. Serviks berarti di mulut, di leher rahim. Gejalanya apa? Yang pertama, menstruasinya abnormal, bisa banyak banget darahnya atau sedikit banget.
Nah, menstruasi berat atau menstruasi tak teratur itu juga bisa merupakan salah satu ciri kanker serviks. Misalnya dia headnya 6 bulan sekali, headnya 3 tahun sekali. Nah, itu bisa dicek tuh. Kenapa tuh? Yang kedua, keputihan abnormal atau pendarahan abnormal di vagina. Keputihannya banyak banget kayak orang mens ustazah gitu. Nah, itu bisa dicek kenapa. Atau pendarahan abnormal. Jadi adiknya temen ustazah pernah mengalami kanker ini. Dan dia setiap haid itu udah kayak orang lahiran. Tiap 2 jam sekali itu ganti pembalut. Dan itu selalu tembus banyak banget. Jadi bener-bener darahnya itu berasa orang lahiran. HB normalnya perempuan itu 17 ya. Dia bisa turun HB-nya sampai di kisaran 4 atau 5. Jadi benar-benar darahnya habis terkuras keluar seperti orang pendarahan. Yang selanjutnya itu bisa karena kelelahan, mual atau penurunan berat badan. Nah, kanker serviks ini bisa disebut juga tumor ganas pada bagian paling bawah dari uterus nih di sini teman-teman. Nih, ini kan mulut rahimnya ya. Ini kan vagina nih. Ini di sini dia tumbuh terus membesar. Nah, teman-teman bisa mencegahnya dengan cara pemindahan pap, smear, dan vaksin HPV. HPV itu Human Papilloma Virus. Pap itu seperti teman-teman dicek ada gak sih bibit-bibitnya yang bakal jadi kanker serviks gitu. Teman-teman tahu artis Julia Perez. Nah, Julia Perez itu merupakan salah satu artis yang terkena penyakit kanker serviks. Dia sama seperti kanker biasa, ada stadiumnya, dan kanker serviks ini pembunuh wanita nomor 1. Jadi sebaiknya rutin dicek ya. Lanjut. Yang selanjutnya ada Chlamydia. Chlamydia ini disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Pada pria, chlamydia dapat menyerang saluran dalam penis atau uretra yang buat pipisnya pria. Sedangkan pada wanita, chlamydia dapat terjadi di organ pinggul kalian. Gejalanya yang pertama, kalau pada pria nih, keluar cairan dari penis. Yang kedua, luka di penis terasa gatal atau terbakar. Yang ketiga, rasa terbakar ketika buang air kecil. Yang keempat, rasa sakit atau bengkak pada salah satu atau kedua buah zakarnya. Jadi buah zakarnya berukuran lebih besar karena dia mengalami pembengkakan dan sakit. Nah, kalau pada wanita gimana cirinya? Ada keputihan yang sangat bau. Jadi kan biasa keputihan itu nggak bau ya, cuman berlendir doang ya. Tapi ini bau banget. Jadi sampai teman-teman udah ganti celana pun masih kecium baunya. Yang kedua itu rasa terbakar ketika buang air kecil. Nah, teman-teman bisa lihat nih contohnya. Oh iya, chlamydia ini nggak menyerang alat kelamin doang ya teman-teman. Bisa di mulut, di mata, di alat kelamin, dan sebagainya. Ini contoh chlamydia di mata. Serem ya, kayak ada daging numbuh gitu. Ini bakterinya nih yang lagi melakukan perkembangbiakan. Nah, kalau di mulut juga seperti ini. Kayak bentol-bentol tapi dalamnya nanah gitu. Lanjut ya. Yang selanjutnya itu ada disfungsi ereksi. Berarti biasa dikenal itu impotensi. Biasa ada dibacaan di rokok nih. Iklan-iklan rokok. Kalau salah satu bahaya merokok itu impotensi, ya Allah. Merupakan ketidakmampuan pria dalam melakukan atau mempertahankan ereksi. Ereksi itu menegang ya teman-teman saat berhubungan seksual. Jadi kalau disfungsi ereksi berarti penisnya nggak bisa menegang. Nah, disebabkan biasa oleh stres, cemas berlebihan. Selain itu juga dapat dipengaruhi oleh penggunaan obat-obatan dalam jangka panjang serta riwayat penyakit jantung dan diabetes. Makanya teman-teman jangan terlalu banyak makan gula, khususnya buat laki-laki ya, atau karbohidrat. Gambarnya bisa dilihat, ini yang sebelah kiri itu yang disfungsi ereksi, penisnya tidak bisa menegang. Ini yang kanan yang bisa ereksi atau menegang. Lanjut ya. Hipospadia. Hipospadia itu terjadi ketika uretra atau saluran buat kencing, saluran tempat keluarnya urin berada di posisi tidak normal. Harusnya dia sejalan sama lubangnya penis untuk mengeluarkan sperma. Tapi kalau penderita
hipospadia bukan ada di ujung penis, melainkan ada di bawah nih. Teman-teman bisa lihat ada di distal, ada di peniana. Kalau di distal masih di kepala penis tapi di bagian bawah ya, harusnya kan di tengah ya. Kalau di peniana itu udah di bawah pas bagian badannya penis. Nah, kalau proksimal itu sudah deket di buah zakaria atau di testisnya. Hipospadia ini yang kemarin sempat viral ya, diderita oleh salah satu atlet Indonesia, yaitu Manangan yang sekarang udah jadi TNI ya. Nah, Manangan itu mengalami hipospadia selama berapa tahun? 27 ya, 27 tahun dia menganggap bahwa dirinya perempuan karena kencingnya itu tidak melalui penisnya dan penisnya ukurannya kecil, tetapi ternyata ada kesalahan pada saluran urinnya atau hipospadia. Lanjut ya. Selanjutnya ada kriptorkidisme. Kriptorkidisme ini kondisi ketika salah satu atau kedua testis tidak terlihat akibat tidak terjadi penurunan testis ke tempat seharusnya. Harusnya testis itu kan turun ya ke skrotum, tapi ini tidak, salah satu atau dua-duanya masih berada di atas di dekat usus gitu teman-teman. Akhirnya kondisi ini menyebabkan ketiadaan buah zakar di skrotum atau pembengkakan kelenjar getah bening di selangkangan. Bisa dilihat gambarnya. Salah satu testisnya berada di atas dekat perut dan yang hanya satu yang turun ke skrotum seperti itu. Oke, untuk selanjutnya kita bahas cara menjaga kesehatan sistem reproduksi. Di sini ada 6 cara. Yang pertama, celana dalam atau yang biasa kita sebut CD, atau teman-teman ada yang bilang sempak ya, entahlah, terserah penyebutannya, itu minimal diganti 2 kali sehari, pagi sore gitu. Jadi walaupun teman-teman kadang nih kalau liburan males banget mandi gitu, tetap harus ganti CD. Lebih baiknya sih mandi dulu baru ganti CD ya. Yang kedua, menggunakan CD dengan bahan menyerap keringat, contohnya katun dan lain sebagainya. Jangan yang membuat keringat terperangkap, atau yang biasa tuh ada yang disebut seamless ya, itu yang bahannya dari karet tuh. Nah, yang ketiga, ketika head ganti pembalut minimal 4 jam sekali. Ini khusus perempuan, ciwi-ciwi. Kalau head jangan malas-malas ganti pembalut, karena darah head yang terdapat di pembalut itu sarang dari berbagai macam penyakit. Jadi harus rajin ganti pembalut. Kalau nggak ingat susah, bisa dialarmin di HP-nya. Tuh ya. Yang keempat, biasakan cebok dengan air bersih. Dilihat-lihat dulu teman-teman kalau mau cebok, apalagi yang menggunakan air pump, kadang air pump itu kotor. Nah, itu bisa dilihat dulu, takutnya ada hewan-hewan kecil yang akhirnya masuk ke sistem reproduksi kita. Perempuan setelah buang air besar, cebok atau membersihkan duburnya itu dari depan ke belakang. Tujuannya agar kotorannya di dubur itu tidak masuk ke saluran sistem reproduksi, karena di kotoran dubur itu ada bakteri E. coli ya. Nah, yang terakhir, gunakan handuk yang bersih, kering, dan tidak lembab. Tujuannya apa? Untuk mengelap setelah teman-teman buang air kecil atau buang air besar. Jadi jangan langsung pakai celana dalam, tapi dilap dulu pakai handuk supaya kondisi di CD-nya, celana dalamnya, dan kondisi alat kelamin teman-teman itu kering. Jadi nggak lembab, karena kalau lembab itu sarang dari berbagai macam penyakit. Nah, cukup sekian ya teman-teman ya penjelasan Ustazah tentang jenis-jenis penyakitnya dan cara menjaganya. Ustazah kalau UHA itu nggak jauh-jauh dari cara menjaga kesehatan reproduksi yang udah Ustazah jelasin, gangguan yang udah ada di PPT, dan penjelasan organ sistem reproduksi wanita dan pria. PPT-nya insya Allah Ustazah share nanti. Kalau ada pertanyaan silakan WA ke nomor Ustazah Hani ya. Nah, hari ini teman-teman ada tugas nih, tugas individu.
yaitu teman-teman harus membuat poster dengan tema yang pertama, gangguan sistem reproduksi. Teman-teman boleh pilih salah satu gangguan ya, misalnya keputihan, dan sebagai teman-teman jelasin penyebabnya apa dan contoh fotonya. Yang kedua itu bisa juga buat poster dengan tema cara menjaga sistem reproduksi. Nah, teman-teman cuma pilih salah satu ya. Nah, komponen di posternya ada apa aja? Teman-teman pertama pasti menyebutkan nama teman-teman secara lengkap, kelas berapa, tema yang dipilih apa, misalnya gangguan sistem reproduksi. Terus di situ tulis keputihan. Nah, teman-teman bisa jelasin keputihan itu apa dan gimana penanganannya. Nah, Ustazah tunggu sampai jam 4 sore. Terima kasih. Kita tutup dan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya mohon maaf dari Ustazah Hanif. Biasakan disiplin dalam mengumpulkan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.